rawa singkil itu sudah sangat mendunia. Gambut sendiri terbentuk dari unsur-unsur hara yang berjutaan tahun terdekomposisi, kemudian membentuk serasah-serasah penting begitu, yang kemudian tergenang air hampir sepanjang tahun. Ketika banjir, dia akan menyimpan air itu. Ketika kemarau, pelan-pelan dia akan melepaskan, sehingga menjadi sebuah stabilisator buat hidrologi yang ada di sekitarnya. Itu menjadi peran sangat penting bagi suatu gambut, kawasan gambut. Manfaatnya adalah untuk mengurangi banjir. Yang kedua ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengambil lele. Itu hanya untuk apa saja itu aset untuk rawa singkil. Sekitar 40 tahun lah saya mengambilkan lele di sini juga. Itulah usaha saya. 8 anak saya dari sini semua makanannya itu. Sampai sekolah juga dia. Rawa singkil merupakan perwakilan rawa gambut paling penting di Provinsi Aceh yang menjadi habitat dari berbagai jenis satwa liar, khususnya adalah orangutan Sumatera. Jadi itu kondisi umumnya. Habitat terpenting orangutan Sumatera di wilayah sana. Jadi densitasnya atau kerapatan dari orangutan sendiri termasuk paling tinggi di Sumatera untuk rawa singkil itu, jumlah orangutan Sumatera. Kemudian juga ada beruang madu, ada merupakan habitat harimau dan berbagai jenis satwa liar lainnya. Ancaman pertama pasti adalah sebenarnya illegal logging. Kemudian orang menebang, setelah itu dikonversi menjadi kebun. Itu yang sekarang sangat tinggi ancamannya. Karena juga adanya pengaruh-pengaruh investor, cukong-cukong harus diakui ada yang kemudian mereka selalu memberikan dorongan-dorongan pada masyarakat untuk mencoba membuka kawasan gambut terpenting di Aceh ini. Dan meskipun kita terus berupaya, tapi tetap saja ada yang selalu mencoba-coba kan untuk membuka itu. Dan total catatan kita di tahun 2017 ini mungkin sekitar 3.000-an hektar yang terkonversi, yang digarap oleh pihak masyarakat maupun juga beberapa ada perusahaan juga yang masuk. Tapi kalau yang di perusahaan, kita alhamdulillah sudah bisa ambil kembali dan berencana kita akan melakukan pemulihan ekosistem secepatnya. Kalau nggak ada rawa singkil ini, susahlah kami. Dalam kami 90% di sinilah usaha rawa singkil ini. 90% itu. Itu orang luar mau mengelola minyak sini, minyak gas. Ya itulah, makanya jangan dikasih. Jangan dikasih itu. Kalau dia sudah maju ya, mungkin masyarakat nggak dipakai, wah bahaya itu. Saya sekarang punya 3 tim smart patrol di sana, dibantu oleh mitra. Dalam hal ini WCS yang disupport oleh Lestari. Itu ada 3 tim smart patrol yang selalu mobile untuk kemudian berpatroli dalam 1 bulan itu sekitar 12-15 hari. Selain itu, beberapa operasi juga kita lakukan. Operasi gabungan dengan kepolisian, dengan Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera untuk melakukan upaya-upaya represif. Kita juga melakukan sosialisasi, penyadartahuan pada masyarakat, edukasi pada masyarakat, dan juga ada kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga nanti tidak ada ketergantungan kepada timber harvesting ya sifatnya merusak hutan. Tapi kita juga dorong selain itu bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan kawasan. Misalnya nanti kita akan dorong untuk memperoleh hasil hutan bukan kayu di zona-zona di blok-blok khusus maupun blok manfaatan. Kita akan mengembangkan wisata. Itu dalam rangka tadi meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi tergantung untuk menebang kayu, mengkonversi rawa singkil menjadi kebun dan sebagainya.
Itulah kenapa kemudian Rawa Singkil menjadi sangat penting untuk kita lestarikan. Sehingga tidak hanya untuk kepentingan biodiversitas yang ada di dalamnya, tapi sebenarnya juga untuk kepentingan masyarakat yang ada di sekitarnya. 3 kabupaten tersebut sangat vital.